Dewi Angelina merupakan seorang wanita cantik yang berusia 31 tahun. Ia telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Namun, lebih kurang setahun yang lalu pernikahannya pun harus kandas. Dan ia pun memilih tinggal di sebuah kontrakan di wilayah Air Kolek, Ranai Kota, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Karena harus menghidupi keluarganya, ia pun memilih bekerja freelance di sebuah tempat hiburan. Dewi adalah sosok yang ramah dan pekerja keras. Meski banyak yang memandang sinis pekerjaannya, akan tetapi ia tak pernah menghiraukan hal itu. Selain bekerja di tempat hiburan malam, Dewi juga membuka jasa layanan kencan untuk melayani pria-pria hidung belang di aplikasi micat. Dalam aplikasi itu, Dewi menggunakan inisial B dan menawarkan jasa layanan tertentu. Singkat cerita, pada Senin malam 6 Januari 2025 Dewi pun berbincang dengan beberapa orang tetangganya, hingga makan bareng di kontrakan temannya yang tak jauh dari kontrakan miliknya. Di sana Dewi pun mendapatkan notif dari akun micatnya. Ada seorang pria yang bernama Amir, warga Penagi, yang sedang mencari pasangan guna memenuhi hasrat birahinya. Setelah berkomunikasi, Amir dan Dewi sepakat bertemu pukul 3.30 dini hari pada 7 Januari 2025 di kontrakan Dewi dengan tarif Rp300.000 untuk 1 kali main. Setelah itu, sekitar jam 2 dini hari, Dewi pun pamit dengan temannya untuk pulang ke kontrakannya. Di kontrakannya, ia pun bersiap-siap untuk melayani pelanggannya. Sedangkan anak-anaknya sedang tertidur lelap di kamar yang berbeda, sehingga Dewi bisa melayani pelanggannya dengan leluasa. Di sisi lain, Amir yang sedang nongkrong di tempat kerjanya pun kemudian bergegas menggunakan motor ke kontrakan Dewi setelah menerima lokasi yang dikirimkan oleh Dewi. Amir pun tiba di kontrakan Dewi seorang diri pada pukul 3.30 dini hari. Setelah bertemu, Amir pun sempat kecewa kepada Dewi karena foto yang di aplikasi tidak sama dengan aslinya. Namun karena hasrat birahinya sudah memuncak, janda anak 3 ini pun digas oleh Amir. Di sana keduanya pun lantas melakukan hubungan badan. Perlahan-lahan Dewi pun membuka pakaiannya dan mulai melayani hasrat birahi Amir. Namun, ketika layanan berlangsung, Amir mengalami masalah syahwat yang melemah pada organ intimnya. Ia pun meminta waktu untuk beristirahat sebentar sembari merokok. Namun Dewi yang merasa terlalu lama menunggu, mengelontarkan kata-kata yang membuat si Amir kesal. Dewi pun bertanya, "Kenapa lama betul? Kesini mau merokok atau apa?" Kemudian Amir tersinggung dan sakit hati terhadap pernyataan Dewi. Amir sendiri merupakan tipe orang yang mudah tersinggung dan gampang marah. Ucapan itu pun sontak memicu kemarahan Amir. Dalam kondisi emosi, Amir pun melihat seutas tali di bawah meja dekat tempat tidur. Saat itulah timbul rencana Amir untuk mengunci nyawa Dewi. Usai merokok, Amir berpura-pura ingin melanjutkan kesepakatan mereka. Ia meminta Dewi mengubah posisi hubungan badan dengan cara membelakanginya. Saat itulah ia melilitkan tali ke leher Dewi, hingga menyebabkan Dewi tidak bisa bernafas. Dewi sempat memberikan perlawanan, namun tenaga Amir lebih kuat hingga akhirnya Dewi pun perlahan-lahan lemas dan akhirnya meninggal dunia. Setelah memastikan Dewi sudah meninggal, Amir kemudian membaringkan tubuh Dewi. Memakaikan kembali bajunya, ia juga sempat menyelimutinya. Setelah itu, ia mengambil handphone milik Dewi dan kemudian kabur. Paginya Selasa 7 Januari 2025, sekitar pukul 6.30, anaknya yang ingin membangunkan ibunya pagi itu untuk bersiap bersekolah sontak kaget saat memasuki kamar ibunya. Ia melihat ibunya sudah terbaring tak bernyawa dengan wajah membiru di atas tempat tidur. Ia pun lantas berlari ke rumah tetangganya untuk memberitahu hal itu. Tetangga sekitar rumahnya pun kemudian datang dan melihat kondisi Dewi. Mereka pun kaget setelah melihat keadaan Dewi yang sudah terbujur kaku dan langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib. Sesampainya di TKP, polisi langsung menggelar olah TKP. Polisi juga mengamankan berbagai barang bukti dari TKP, termasuk 1 helai selimut korban, alas kasur atau spray, sebuah kotak kondom, tisu magic, pakaian korban dan pelaku, kabel stop kontak merek Oticon. Dari rekaman CCTV di sekitar TKP, Polres Natuna mengungkap aktivitas mencurigakan seseorang yang keluar masuk kontrakan korban pada dini hari.
Dari rekaman tersebut, polisi menemukan titik terang dan langsung mengamankan Amir pada 9 Januari 2025 di Pering, Kecamatan Bunguran Timur. Selain itu, dari pelaku diamankan pula 2 unit ponsel, sebuah jaket Gomart, sepeda motor bernomor polisi BP 3762NC, dan barang-barang pribadi lainnya. Selain penghilangan nyawa janda anak 3 di Natuna, penyelidikan mengungkap fakta mengejutkan tentang Amir. Ternyata ia memiliki riwayat kriminal serupa pada 2007 silam, saat berusia 13 tahun. Ia disebut pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena menghilangkan nyawa kakak iparnya sendiri. Meski memiliki catatan kelam, Amir tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan. Pemeriksaan kejiwaan belum dilakukan. Namun sejauh ini pelaku dinyatakan normal. Atas perbuatannya itu, Amir dijerat pasal 340 Junto 338 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati minimal seumur hidup dan 20 tahun kurungan penjara. Keluarga besar Dewi melalui ayahnya berharap keadilan ditegakkan terhadap pelaku Amir yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Natuna. Ia berharap pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya dan seberat-beratnya. Keluarganya pun mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang. Pihak keluarga Dewi juga memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah berhasil mengungkap penyebab kematian Dewi. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Natuna melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak telah melakukan langkah aktif dalam memberikan pendampingan psikologis kepada kedua anak Dewi dari kasus penghilangan nyawa terhadap ibu mereka. Pendampingan dilakukan sejak hari kejadian, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menangani dampak psikologis kasus tragis ini. Di bawah pengawasan tenaga ahli psikologi, mereka mendapatkan pendampingan untuk membantu mengatasi trauma akibat kehilangan ibu mereka secara tragis. Pemerintah akan terus melakukan monitoring untuk memastikan anak Dewi mendapatkan hak-hak mereka, termasuk pendidikan, perlindungan, dan dukungan psikologis yang mungkin diperlukan di masa mendatang. Nah itu dia guys, kasus yang menimpa janda asal Natuna itu. Natuna yang dikenal sebagai tempat wisata yang sangat indah dan jarang terjadi kasus-kasus kriminal soal penghilangan nyawa. Akhirnya dihebohkan dengan kasus penghilangan nyawa ini. Dan semoga kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi.